Pemirsa TVRI Bali yang berbahagia, senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam program siaran Mimbar Agama Katolik persembahan Gereja Katolik Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam damai Kristus. Pemirsa yang terkasih, tema Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini adalah Misionaris Cilik Jadilah Pembawa Damai. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan tema yang menarik berkaitan dengan anak-anak kami ini, di studio telah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa ya. Ini pelaku-pelaku gerakan sekami dari Paroki Santo Petrus Denpasar. Narasumber pertama adalah Romo Iwan Karwayu, pastor rekan Paroki Santo Petrus Denpasar. Selamat sore Romo. Selamat sore Pak Hiro, selamat sore untuk kita semua. Oke, apa kabar Romo? Puji Tuhan, hari ini baik dan bersuka cita karena bersama dengan anak-anak nih. Selalu sehat ya Romo ya? Selalu sehat. Iya, narasumber kita yang kedua adalah Kakak Yohana, ya Kakak Yo dipanggil. Beliau ini adalah pembina sekami Paroki Santo Petrus Denpasar, betul ya? Oke, selamat sore Kak Yo. Selamat sore Kak Kabar Hiro. baik pasti ya? Puji Tuhan. Ya, amin. Lalu ada 1 orang anak sekami ya, anggota sekami Paroki Santo Petrus, Sandra Zaisan, betul ya? Iya. Apa kabar Sandra? Baik, puji Tuhan. Oke, baik. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Misionaris Cilik Jadilah Pembawa Damai. Saya ke Romo sebentar ya, sebelum kita masuk pada tema ini Romo. Siap. Kita kan baru selesai Natal ya. Kira-kira di Paroki Romo apa saja kesibukan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru yang baru saja kita lewati ini Romo? Baik, Natal dan Tahun Baru 2023 dan Tahun Baru 2024 ini adalah sebuah momen yang berrahmat karena Paroki Santo Petrus Denpasar sekaligus umat Kristiani boleh merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran ini menjadi sukacita besar. Dengan itu kami semua diajak untuk boleh menyiapkan hati, diri maupun fisik agar boleh menyambut Tuhan Yesus itu dengan baik. Persiapannya kita mulai dengan kegiatan aksi Advent Pembangunan, sebuah kegiatan katekese penyegaran iman umat. Dalam rangka menyambut Natal ya. Seperti itu. Oke. Lalu Setelah kegiatan aksi Advent Pembangunan, kita juga mulai dengan berbagai kegiatan-kegiatan di gereja. Misalnya mulai merancang bagaimana harus membuat kandang Natal yang baik. Kegiatan kandang Natal selalu dikoordinasikan dengan teman-teman orang muda Katolik, secara khusus ini OMK dari Paroki Santo Petrus. Setelah itu kita juga menschedulkan jadwal-jadwal misa dan perayaan Ekaristi untuk hari raya Natal. Mulai dari malam Natal, kemudian hari raya Natal dan beberapa hari raya lain, hingga pada akhirnya pada pesta penampakan Tuhan atau Epifani yang kita rayakan kemarin. berarti ada kegiatan sekami di hari penampakan Tuhan itu. Pastinya, dari awal sampai akhir kegiatan sekami selalu Baik, terlibat. Romo tahan dulu, saya tanya si Sandra dulu ya, sebagai anak sekami di Paroki Santo Petrus. Tadi Romo ceritakan bahwa salah satu hari raya yang masih dalam lingkaran Natal itu adalah hari Epifani, betul ya? Apa saja kesibukannya, Sandra? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekami di Paroki Santo Petrus. Baik, tentunya sebelum kami merayakan Hari Raya Epifani tersebut, kami pasti sudah dapat dikasih tugas pelayanan. Pelayanan KOR tentunya. Di gereja? Iya, di gereja Oke. saat misa. Jadi setelah misa, kami pun juga sekami Santo Petrus Denpasar mengadakan acara Natal dan Tahun Baru bersama di Mumbul, Makam Katolik Mumbul. Di areal pemakaman itu? Iya. Wah, luar biasa ini, menarik gitu. Ya, terus lanjut dulu. Sekaligus merayakan perayaan Hari Anak Misioner. Di situ juga kami mengisi dengan pentas seni bersama dengan teman-teman yang lain. Baik, ini menarik ya. Membuat acara sekami di areal pemakaman. Biasanya kan pemakaman itu sesuatu yang menakutkan ya. Perasaan kamu sendiri waktu kegiatan itu dilaksanakan di sana seperti apa, Sandra?
tentunya kami awalnya memang agak heran, tapi kami juga di sana. Saya juga heran. Ya, tapi kami juga di sana ikut juga mendoakan arwah-arwah yang sudah terpanggil. Iya, kami juga ikut mendoakan dan ya kami juga ikut bersuka cita di sana. Ya. Artinya tempat itu sudah tidak Ya, angker tidak lagi ya? menyeramkan bagi kita karena ya sudah diisi dengan acara tersebut dan kita juga sudah mendoakan arwah-arwah. Berarti taman itu sudah ditata secara baik ya Iya. oleh pengurus RKK Dekanat Bali RKKP, Timur, iya. RKKP Dekanat Bali Timur ya. Wah, luar biasa ini cerita menarik. Baik, terima kasih Sandra. Iya. Nah, kepada Kak Yo selaku pendamping, kira-kira apa saja kesibukannya nih Kak Yo? Ya, terima kasih Kak Hiro. Mungkin ini tadi yang sudah Sandra sampaikan juga puncaknya pada Hari Anak Misioner. Tapi sebelumnya itu memang kami membantu mempersiapkan adik-adik tentu saja dari sebelum Natal. Kak Hiro, jadi anak-anak sungguh disiapkan hatinya dengan kita dampingi mereka untuk pertemuan AAP selama 4 kali pertemuan. Ada pertemuan khusus untuk anak-anak Ya, juga? khusus. artinya? Jadi memang selain di lingkungan, di KBG, tentu saja anak-anak juga harus diajak untuk persiapan itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah pengakuan dosa. Jadi adik-adik kita ada 1 hari khusus diawali dengan rekoleksi bersama suster, kemudian pengakuan dosa. Nah, kemudian berlanjut ke pada tanggal 7 Januari kemarin di hari Anak Misioner, adik-adik mendapatkan kesempatan untuk tugas perayaan Ekaristi dari pagi, bahkan Sandra sendiri juga anak-anak itu kita libatkan untuk dirigen, ada yang lektor, mazmur dan sebagainya. Kemudian setelah itu anak-anak kami ajak untuk ke Taman Makam Mumbul di Nusa Dua. Mungkin anak-anak memang awalnya bingung, tapi ternyata mereka antusias sekali. Dan kegiatan ini juga selain anak-anak adalah kami mengajak orang tua. Jadi ada anak-anak, ada orang tua, para romo, kemudian tamu undangan. Ini diselenggarakan, kami didukung oleh RKKP Santo Petrus Denpasar. Paroki, ya. Jadi sepenuhnya bapak-bapak, om-om itu yang mempersiapkan tempat untuk kami. Yang melatar belakangi adalah agar anak-anak mengenal Taman Makam Mumbul itu. Seperti yang Kak Hiro sampaikan tadi bahwa makam itu bukan tempat yang menyeramkan. Ya, jadi mereka di sana have fun. Kami juga mengajak untuk mendoakan arwah keluarga yang telah meninggal. Mereka juga ada kesempatan untuk berziarah di sana. Intinya begitu. Jadi ingin membawa damai juga di sana. Begitu Kak Hiro. Kak Yo, tadi kan dijelaskan soal bahwa anak-anak juga melaksanakan aksi Advent pembangunan. Betul. Itu kan pendalaman kitab suci, sesuatu yang orang dewasa saja merasa itu berat. Nah, menurut Kak Yo sendiri sebagai seorang pendamping atau pembina kami di Santo Petrus, bagaimana antusiasme anak-anak dalam menyambut AAP itu? Apakah mereka begitu semangat dengan memberikan pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan kesehariannya atau bagaimana? Ya, makasih Kak Hiro. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita pikir gitu ya, anak-anak ini kan masih kecil-kecil. Kita ajak pendalaman kitab suci gitu kan, kayak kesannya itu kayak kita aja yang ya seperti pengalaman-pengalaman di KBG bahkan orang tua kadang-kadang susah untuk mendatangkan mereka. Tapi jangan salah, mereka itu justru anak-anak ini lebih antusias gitu. Jadi selama 4 kali pertemuan mereka hadir, kemudian mereka walaupun mungkin harus kita pancing ya untuk mengajak mereka biar sharing, itu mereka mau gitu membuka diri gitu. Luar biasa Kak Yo. Baik, Romo, tadi Romo di awal lalu juga dijelaskan oleh Sandra tadi soal perayaan Hari Raya Epifani ya, di Hari Raya Misioner di Paroki Santo Petrus. Bagaimana perayaan Hari Anak Misioner ini dilaksanakan di Paroki Romo dalam beberapa waktu yang lalu itu? Baik, rangkaian Hari Raya Epifani atau Pesta Hari Raya Penampakan Tuhan di Paroki Santo Petrus itu sangat menarik kali ini. Karena Paroki Santo Petrus kali ini dilayani secara khusus oleh adik-adik sekami. Mulai dari usia 0 tahun, mulai dari prateka hingga kakak-kakak pendampingnya. Hal ini menjadi satu gambaran bahwa gereja Katolik kita semua sangat hidup di dalam iman. Kita diajak untuk boleh berkolaborasi bersama. Dan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu kemarin dirayakan dan dipimpin oleh pastor paroki sendiri, Romo Yohanes Martanto. Kemudian dalam perayaan Ekaristi mereka juga kita kenal dengan bagaimana mereka mempersembahkan diri mereka.
hal menarik bahwa biasanya di beberapa daerah ada kegiatan seperti kunjungan tiga raja, di mana mereka mempersembahkan kurban yang mereka miliki. Oke, Romo tahan dulu soal persembahan terkait dengan tiga raja itu ya. Kita lewat dulu yang satu ini. Tetap bersama kami di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Hidup itu penuh pilihan. Mau bangun pagi atau tidur lagi. Beres kuliah nanti, mau langsung kerja atau... Skripsimu sudah sampai mana? Sudah selesai? Kalau kerja, mau merantau atau... Bantuin Bapak ganti lampu kamar mandi ya. Belakangan ini pilihan jadi makin sulit, apalagi pas pemilu nanti. Oi, mau kemana? Mau ke coffee shop bentar, pusing mikir masa depan. Oh ya udah, tak temenin. Pemilu nanti mau pilih siapa? Aku nggak tahu, kayaknya aku golput aja deh. Atau juga suaraku nggak bermakna besar juga. Udah apatis, dramatis lagi. Kita harus berpartisipasi dan peduli. Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini? Betul, jangan sampai kita golput. Karena satu suara sangat menentukan dalam kehidupan bangsa kita. Untuk itu, insan penyiaran, mari terus mengedukasi dengan siaran yang sehat agar pemilu berjalan dengan luber dan jurdil. Mari datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024.
Terima kasih masih bersama kami di TVRI Bali dalam siaran Mimbar Agama Katolik persembahan Gereja Katolik Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Romo Iwan, tadi menarik Romo menceritakan bagaimana anak-anak di paroki Santo Petrus Denpasar juga melakukan sesuatu yang terinspirasi dari 3 orang raja dari timur, 3 orang dari Majus yang memberikan persembahan pada bayi Yesus dalam kisah Natal yang selama ini kita dapatkan. Kira-kira seperti apa, Romo, persembahan anak-anak di paroki ini dengan menginspirasi dari cerita 3 raja itu? Silakan, Romo. Baik, kisah 3 raja dari timur merupakan gambaran kisah bagaimana mereka mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana mereka mau berjuang untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam segala situasi yang mereka alami. Demikian juga yang dialami dan dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik sekami dan para pendampingnya. Kebetulan di gereja paroki Santo Petrus Denpasar kami sedang mengadakan pembangunan. Kegiatan ini dipakai sebagai sebuah kesempatan bagi anak-anak untuk boleh merayakan dan boleh mengenal Tuhan Yesus yang baik. Karena gereja bukan hanya tentang gedung bangunan, tapi bagaimana gereja itu tumbuh di dalam hidup mereka. Sehingga adik-adik sekami semua diajak dari kehidupan mereka sehari-hari untuk berani memberi. Sama seperti semangat mereka 2D 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Mereka memberi dalam bentuk apa, Romo? Ada satu hal yang menarik bahwa teman-teman sekami, adik-adik sekami ini punya komitmen yang bagus. Mereka punya komitmen bahwa apa yang mereka miliki secara khusus misalnya uang jajan mereka atau berkat yang mereka terima yang lebih dari yang mereka miliki, mereka akan sumbangkan, mereka akan sisihkan itu untuk didonasikan. Yang akan mereka persembahkan. Dan range itu dibuat bukan hanya 1-2 bulan. Itu dibuat dari awal tahun 2023. Sehingga hampir 1 tahun full mereka berjuang memisahkan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan mereka untuk bisa memberikan kepada bayi Yesus pada hari raya Natal. Artinya bahwa anak-anak sudah dipersiapkan untuk diajarkan untuk memberikan sesuatu ya, Romo ya. Jadi tidak harus menunggu dia punya uang dulu, tetapi dia bisa menyisihkan uang jajannya untuk dipersembahkan bagi gereja. Seperti itu ya, Romo. Seperti itu, benar sekali. Dan menariknya persembahan mereka itu mereka kebanyakan mengisinya tuh banyak yang receh-receh. Yang mungkin orang tuanya pikir, oh habis kembalian ini tidak dipakai. Tapi dari hal sederhana ini mereka belajar bagaimana menghargai uang. Tidak membuang uang, sama seperti juga aturan pemerintah bahwa uang harus dihargai. Luar biasa, Romo ya. Jadi anak-anak sudah diajarkan dari sejak dini. Baik, Kak Yo selaku pendamping. Selain tadi sudah menceritakan bagaimana perayaan Hari Anak Misioner dilaksanakan di Paroki Santo Petrus, kira-kira dalam rutinitas kegiatan kami di Paroki Santo Petrus selama ini apa saja yang dilakukan atau yang dibuatkan oleh para pendamping atau pembina kami di Paroki Santo Petrus? Silakan. Baik, Kak Iru. Mungkin kalau boleh menambahkan sedikit tadi dari Romo Iwan, di mana pendamping mempersiapkan adik-adik ini untuk mengisi celengan. Jadi kami tuh siapkan celengan untuk adik-adik itu. Anak-anak kami sejumlah 100 lebih, Kak Iru. Celengan masing-masing atau satu celengan? Celengan masing-masing. Jadi pada perayaan Natal 2023, Januari yang lalu, 2023 yang lalu, kami membagi celengan itu, kemudian adik-adik isi. Nah, ada pesan yang kami sampaikan bahwa apabila nanti di tengah perjalanan adik-adik itu mengisi celengan itu, adik-adik merasa saat itu membutuhkan sesuatu untuk dibeli, seperti misalnya mau beli buku atau pulpen untuk mereka sekolah, dan merasa orang tua tidak ada, kami mengizinkan untuk membuka celengan itu.
Jadi silakan adik-adik ambil seberapa perlunya untuk kemudian dipakai untuk keperluannya. Karena saya rasa itu pun juga membutuhkan kan, itu juga sesuatu yang penting untuk mereka, untuk sekolah mereka. Nah, maka ketika kami kemarin menerima pengembalian celengan itu dan kami berkumpul dengan teman-teman pendamping, ada beberapa itu yang sudah dalam keadaan terbuka. Dan itu membuat kami ya senang, ya terenyuh gitu ya, bahwa oh anak-anak ini berarti mendengarkan dan melakukan apa yang kami sampaikan dari awal gitu. Terus seperti tadi disampaikan Romo juga bahwa banyak rata-rata itu kami nerima receh-receh. Jadi kami pun setor juga dalam keadaan uang receh itu, tapi itu adalah sukacita yang luar biasa. Betul. Nah, kemudian tadi Kak Iro soal tanyakan rutinitas ya. pendampingan yang dilakukan oleh para pembina selama ini Pak Rocky, terhadap adik-adik kami ini. Ya. Apa saja aktivitasnya setiap minggu atau setiap hari atau setiap minggu? Setiap minggu ya? Kebetulan di paroki kami 2 minggu sekali, Kak Iro. Ya, silakan. jadi setiap 2 minggu sekali adik-adik bertemu dalam bina iman karena keadaan seperti yang kita ketahui dan saat ini memang sedang membangun. Mudah-mudahan segera terwujud impian kami untuk memiliki ruangan yang memadai dalam pendampingan untuk anak-anak. Selama ini kami berkumpul, kemudian kami berusaha untuk membagi menjadi 2 kelas. Jadi kelas yang anak-anak kecil adalah yang prasekolah sampai sebelum komuni, kemudian yang remaja adalah adik-adik yang sudah menerima komuni sampai SMP. Ada masih anak-anak ini masih bersama kami sampai SMP kelas 3. Jadi sebelum mereka menginjak ke usia OMK. Jadi walaupun keadaan seperti apapun, mereka tetap bersama-sama dengan kami dan itu sungguh sukacita yang luar biasa untuk kami. Memberi semangat. Berarti di Paroki Santo Petrus ini komplit ya Romo ya, soal pembinaannya. Mulai dari anak-anak, remaja, OMK, lalu umat dewasa, lansia ada juga pembinaan. Apa? Kami punya komunitas namanya Galasia. Golongan lanjut usia. Ya. Mereka juga tidak mau kalah dengan yang lain. Dengan yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil. Mereka juga punya event sendiri. Oh iya. Mereka kegiatan mereka, karena ini kami biasa sapa dengan opa dan oma. Kegiatan itu selalu dibuat setiap hari Selasa. Mereka merayakan Ekaristi setiap hari Selasa pagi dan biasanya ada event, misalnya berapa bulan sekali mereka olahraga bersama. Jalan santai bersama. Kegiatan itu juga selalu diawali dengan perayaan Ekaristi. Baik, pemirsa yang terkasih, dialog kita semakin menarik, tetapi kita diam sejenak untuk ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Beli tunit yang manui kone tunit semangan dipekan nak bagi-bagi sembakau. Yang iraga memilih calagi entu man pipis 50.000 dan beras 5 kg setiap orang. Seken nyen tuh. Seken? Si ulu tuh nyen. Tuh seng beli seken ne. Oh? Si alu gitu. Ya, apa orang meme tuh? Pelik tuh me. Itu namanya manipolite. Apa badan keto ning? Manipolite ento artine politik nganggo pipes me. Po. Sing luhung yang keto. Yang memilih man pipes, bapak ngajak memien cening man pipes gitu loh. Boleh dong, Po. Jangan hanya karena uang 50.000 dan beras 5 kilo, kita mengorbankan kepentingan bangsa selama 5 tahun. Tadi gawat gitu. Tadi panak. Panak beli. Dia selama meme masih. Mari jadi pemilih yang cerdas. Memilih dengan hati nurani. Sebagai pemilih pemula, ingat, jangan tergiur dengan money politik. Kasih
terima kasih masih bersama kami di TVRI Bali. Saudara, menarik yang disampaikan oleh Kak Yo selaku pendamping, juga Romo Iwan sebagai pastor rekan di paroki 1 Petrus Denpasar terkait dengan aktivitas atau kegiatan anak-anak kami di paroki itu. Nah, sekarang tadi ada Sandra ya, tadi dijelaskan mengenai perayaan Hari Anak Misioner yang begitu penuh sukacita dan ada hal-hal yang menarik ya yang dialami di Taman Makam Katolik di Mumbul, Nusa Dua. Nah, sebagai seorang anggota kami, selama ini kira-kira aksi nyata apa yang dilakukan oleh anak-anak kami di paroki Santo Petrus, termasuk Sandra sendiri tentunya sebagai pelakunya? Baik, Kak Hiro. Yeah. Selain sekami, saya juga ikut terlibat menjadi di dalam kelompok kategorial seperti Legio Maria, luar Miss biasa. Dinar, dan kami di Legio Maria setiap hari Rabu melaksanakan rapat, yaitu mendoakan teman-teman yang sedang sakit, lalu berdoa berdevosi kepada Bunda Maria. Ada kunjungan juga kepada orang sakit? Iya. Ya, lanjut. Untuk teman-teman yang sedang sakit, lalu untuk para senior-senior mungkin senior-senior Legio Maria yang mungkin sudah tua, sudah sakit gitu. Didoakan ya? Iya, didoakan. Baik, kan ada satu moto yang menarik ya dari anak-anak kami, kalau saya tidak salah itu 2D 2K. Derma, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Bagaimana anak-anak kami di paroki Santo Yosef mewujudkan 2D 2K ini selama ini? Baik, dari doa, doa adalah yang selalu kita lakukan setiap harinya, dari bangun tidur, makan, mau bepergian, atau mau malam menjelang tidur. Lalu derma yaitu kita menyisihkan uang saku kita untuk berderma, berbagi khususnya bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Lalu kurban yaitu sama seperti dengan kita datang untuk merayakan perayaan Ekaristi, yaitu kita harus bisa mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu kesaksian, contoh sederhananya yaitu sebagai anak Tuhan kita jangan malu atau takut untuk membuat tanda salib di tempat umum, contohnya seperti di tempat makan. Di rumah makan. Ya, ini adalah yang selalu diajarkan oleh orang tua dari kecil dan selalu diingatkan oleh kakak pendamping studi. Sandra sendiri sekolah di sekolah Katolik atau di sekolah negeri atau sekolah umum? Sekolah umum. Di sekolah swasta umum? Iya. Di sana Sandra melakukan tanda salib juga atau tidak? Melakukan tanda salib juga. Di antara teman-teman? Iya. Itu bagian dari kesaksiannya. Oke, luar biasa Sandra. Baik, saya kembali ke Romo ya. Ini tahun 2024 ini kan gereja merayakan Hari Anak Misioner ke-181 dengan tema yaitu anak-anak misioner jadilah pembawa damai. Romo, apa yang ingin Romo sampaikan dengan tema ini terkait dengan Hari Anak Misioner? Jadilah pembawa damai. Seperti apa anak-anak ini bisa menjadi pembawa damai di tengah pergaulannya, di tengah masyarakat atau di lingkungan di mana dia tinggal? Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah anak misioner jadilah pembawa damai. Damai adalah sebuah harapan, sebuah sukacita. Bukan hanya untuk 1-2 orang saja, tapi untuk semua manusia kita diajak untuk hidup di dalam damai. Walaupun mungkin kerap kali kita memiliki berbagai perbedaan. Damai ini yang menjadi pemersatu kita semua. Terutama bagi adik-adik, anak-anak sekami, kami selalu mengajak dan mengingatkan kepada mereka bahwa segala hal yang kita miliki adalah sebuah kekayaan. Terutama kekayaan rohani sebagai seorang Katolik maupun kekayaan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Baik itu tentang iman, budaya, asal, dan lain bahasa dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah hal yang perlu kita perjuangkan. Sehingga kita mengajak untuk boleh berdamai dengan segala hal
Jangan lihat perbedaan sebagai sebuah hal yang menjatuhkan, tapi perbedaan ini menjadi semangat dan kekayaan kita sebagai umat beriman. Romo sendiri dalam aktivitas sekami di paroki menjadi pengajar juga untuk anak-anak? Kalau di sekami beberapa event, beberapa minggu bisa bergabung, hanya memang tidak standby full di Tidak sana. full ya. Tapi sesekali Romo, Sesekali biasa muncul di sana. apakah Romo memberikan pemahaman soal hidup damai ini juga kepada anak-anak sekami? Biasanya kami itu tergabung dalam suatu kelas persiapan untuk mendampingi adik-adik sekami. Sehingga biasanya karena kelasnya ada dua, kelas pendampingannya itu ada dua, sehingga kami biasanya diskusi lebih dahulu, brainstorming kepada para pendamping yang akan mendampingi adik-adik. Di saat itulah akhirnya kita bisa masukkan nilai-nilai damai kepada adik-adik. Karena kalau saya sendiri dengan jumlah anak yang ratusan pasti tidak bisa. Sehingga harus dikolaborasikan kerjasama dengan para pendamping. Baik, untuk kakak pendamping sendiri, Kak Yo, terkait dengan tema tadi, menjadi pembawa damai. Nah, sebagai seorang pendamping, bagaimana Kak Yo membawa pesan damai ini bagi untuk anak-anak ini di tengah keluarga, lingkungan di sekitar rumah maupun di lingkungan pergaulan yang lebih luas. Seperti apa dilakukan oleh para pendamping mengingatkan anak-anak ini? Ya, baik Kak Hiro. Damai adalah sebuah kata yang indah ya Kak ya. Tapi dalam saat ini ya, dalam pelaksanaannya tentu saja ini sesuatu yang sulit ya. Terutama dalam era saat ini di mana begitu banyak tantangan, terutama dalam diri anak-anak. Tapi sesungguhnya yang bisa membawa pesan damai itu justru kalau saya melihat itu anak-anak adalah pembawa pesan damai yang paling baik. Karena dalam diri anak-anak itu kita bisa melihat kepolosan, ya, ketulusan hati. Mereka itu kayak masih anak-anak yang lugu, ya kan? Nah, nilai-nilai itu kami sebagai pendamping itu kami mencoba menanamkan dari mereka kecil, semoga terbawa sampai mereka nanti dewasa. Tapi waktu kami kan terbatas, bertemu dengan adik-adik itu kan sangat terbatas. Nah, selama ini kami tentu bersyukur dengan keberadaan orang tua, keberadaan keluarga, di mana mereka pun juga menjadi pembimbing, pembina yang baik dalam keluarganya. Sehingga adik-adik ini diharapkan bisa selalu menjaga tingkah lakunya, terutama perkataan nih Kak Hiro, yang saat ini kan kalau kita dengar, aduh adik-adik ini kalau ngomong, aduh perkataannya itu yang harus jaga baik banget. Nah, dalam menjaga perilaku, perbuatan, perkataan, semoga mereka sungguh-sungguh bisa menjadi duta-duta damai, terutama di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di mana mereka berada. Selain kata-kata, juga yang berbahaya itu kan ini, medsos. Bagaimana para pendamping mengingatkan anak-anak supaya mereka bisa menjadi pembawa damai juga lewat medsos yang mereka lakukan setiap hari itu, postingan-postingannya. Iya. Membicarakan mengenai medsos, kami sendiri mempunyai grup pendamping dengan adik-adik sekami. Jadi kita juga tentu menjaga postingan yang boleh masuk. Kadang-kadang sebagai pendamping kami juga harus sampai menutup pesan agar tidak semua hal itu tersampaikan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi kami juga selalu berusaha untuk mengingatkan adik-adik agar menggunakan jari dengan baik dalam bermedia sosial ya. Kemudian juga kita kan zaman sekarang itu follow-followan Instagram, kita juga bisa melihat bagaimana adik-adik posting, bagaimana apa aja yang mereka ikuti. Jadi dari situ kita menjalin komunikasi. Oke, terima kasih Kak Yo. Ada Sandra sendiri, apa sih contoh membawa damai di tengah keluarga yang bisa dilakukan oleh Sandra sendiri sebagai seorang anggota kami maupun teman-temannya yang lain? Baik, terima kasih Kak Hiro. Dari kecil sebelum sekolah sampai sekarang saya sudah kelas 2 SMP, saya adalah anggota kami. Jadi saya sedikit banyak belajar tentang membawa kedamaian. Contohnya saya di rumah, saya mempunyai adik kecil, jadi mengalah dengan adik saya itu juga merupakan membawa kedamaian di tengah keluarga. Kalau dengan teman-teman? Kalau dengan teman-teman mungkin menjadi penengah yang baik bagi mereka, melakukan hal-hal yang baik bersama mereka atau membawa hal-hal yang baik dengan mereka. Selama ini Sandra kan sekolah di sekolah umum begitu. Pernah ada konflik dengan teman-teman dan bagaimana mengatasinya?
Belum pernah atau sudah pernah? Sudah pernah. Pernah. Terus bagaimana mengatasinya? Seperti yang saya bilang tadi itu menjadi penengah yang baik bagi mereka. Menjadi penengah yang untuk, baik. Tapi Sandra sendiri terlibat tidak? Iya, terlibat. Terlibat juga. Iya. Jadi bukan jadi bukan hanya sebagai penengah ya, tapi juga sebagai pelaku untuk untuk perdamaian itu ya. Baik, luar biasa Sandra. Terus? Tapi kita juga harus bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik. Oke. Tidak melakukan kekerasan ya. Enggak. Baik. Kembali ke Romo lagi nih. Ini soal homili Paus Fransiskus pada hari misioner ke-181 2024 itu. Yang memberikan fokus perhatian tadi sebetulnya Romo sudah menceritakan itu. Memberikan perhatian pada 3 orang majus yaitu Baltasar, Melchior, dan Gaspar yang berjuang mencari bayi Yesus yang baru dilahirkan. Nah, bagaimana hal serupa dipesankan ya kepada anak-anak kami di Paroki Romo selain yang sudah Romo ceritakan tadi? Baik, semangat dari 3 majus, 3 orang bijak dari ini adalah bagaimana mereka mempunyai semangat untuk mau datang dan berjumpa dengan Yesus. Kisah ini mau mengajak kita semua, terutama adik-adik sekami, bahwa dalam segala kesibukan mereka harus berproses untuk berjumpa dengan Yesus. Pertama-tama mereka juga mungkin harus mulai berdoa di dalam rumah. Doa menjadi hal yang penting. Oke, doa menjadi hal yang penting. Baik Romo, saudara, kita lewati dulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Masih adakah kejujuran di hati kita? Ayo, ikutilah audisi Bintang Pop Bali 2024. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kategori umur 13 sampai dengan 17 tahun. Audisi tahap pertama, 9 Februari 2024. Tahap kedua, 1 Maret 2024. Tahap ketiga, 5 April 2024. Tahap keempat, 3 Mei 2024. Terima kasih masih bersama kami di TVRI Bali dalam siraman Mimbar Agama Katolik Persembahan Gereja Katolik Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Romo tadi menarik soal semangat doa ya Romo sebagai realisasi apa yang diharapkan oleh Paus Fransiskus terhadap hal yang dilakukan oleh 3 orang dari majus itu memberikan persembahan kepada Yesus. Tadi Romo menyebutnya salah satunya adalah semangat doa. Romo bisa jelaskan lebih jauh soal semangat doa ini bagi anak-anak. Baik. Kak Hiro dan teman-teman semua yang terkasih, 3 raja dari timur punya semangat bagaimana mereka memberikan diri. Doa menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang beriman. Dengan berbagai iman yang kita miliki, kita diajak untuk punya iman yang tangguh dengan berdoa. Dengan berdoa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan dengan berdoa juga kita boleh menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Itu yang menarik bahwa kita bukan hanya melihat Allah sebagai orang yang harus kita takuti, Allah yang transenden yang besar, tapi bagaimana
kita menyapa dia sebagai Bapa yang Maha Pengasih. Kemudian Paus Fransiskus juga mengajak kita semua untuk hidup di dalam damai itu dengan cara juga berani berbuat damai. Berdamai dengan diri sendiri dengan segala perkembangan zaman yang kita miliki merupakan hal yang penting. Kerap kali dengan berbagai pengembangan zaman yang ini kita mengalami kita tidak bisa berdamai dengan situasi. Sehingga belajar untuk berdamai, jangan melihat diri kita penuh dengan kesalahan, tapi berani bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Berani bersyukur untuk segala hal yang kita alami. Itu luar biasa, Romo. Karena bersyukur ini bukan sesuatu yang mudah ya. Mudah diucapkan, tapi untuk melaksanakannya butuh proses. Butuh proses. Dan salah satu syukur itu sebetulnya ada pada moto ataupun semangat dari para anak-anak kami. Selain 2D 2K tadi sebagai motonya, ada juga anak membantu anak atau children helping children. Bagaimana kakak pembina menanamkan anak membantu anak ini dalam pembinaannya selama ini? Kemudian mungkin dari Sandra juga akan menceritakan bagaimana mewujudkan children helping children ini. Mungkin dari Kak Yo dulu, silakan Kak Yo. Baik, makasih Kak Iro. Ya, children helping children. Kadang-kadang kan membantu itu kan tidak hanya berupa materi ya, Kak Iro. Ada beberapa hal yang kita mencoba tanamkan dalam diri anak-anak sebagai hal penting, walaupun mungkin sederhana. Itu adalah setiap kali pertemuan di akhir sesi kami selalu mengajak anak-anak untuk mendoakan teman-teman yang saat itu sedang kesusahan, sedang sakit. Kemudian Children Helping Children ini juga kita terapkan kayak misalnya kita ada kegiatan keluar dari paroki. Tidak semua anak itu memiliki kendaraan, Kak Iro. Nah ini mungkin juga hal sepele, tapi itu sudah sangat membantu. Jadi ada orang tua yang berkenan untuk kendaraannya ditumpangi oleh teman-temannya. Itu sudah hal-hal kecil gitu. Kami juga sudah berusaha selalu mengajak adik-adik ketika di sekolah mungkin, ketika temannya membutuhkan, asal nggak menyontek ya Kak Iro, tapi membutuhkan pulpennya, nggak bawa atau apa, boleh dipinjami, hal sepele. Tapi itu yang akan tertanam dalam diri anak-anak sampai mereka besar. Kalau adik Sandra sendiri bagaimana soal ini? Mungkin kita ambil dari hal-hal kecil, contohnya seperti ada teman yang sedang kesusahan karena kehilangan barang. Ya tidak pandang siapapun itu kita harus bisa membantu dia, nolongnya, mencari mungkin barangnya itu. Jadi menolong itu dari hal-hal kecil ya, tidak langsung pada hal-hal yang besar. Dari hal kecil itu akan menjadi kebiasaan dan itu adalah kebiasaan yang baik dan juga pasti akan membawa perdamaian. Seperti itu ya Sandra. Baik, Romo. Sekarang pesan Romo maupun Kak Yo untuk anak-anak sekami dimanapun berada. Silakan Romo pesannya. Baik adik-adik sekami dimanapun adik-adik berada. Pertama-tama Romo menyampaikan salam damai Natal dan Tahun Baru. Bahwa kesempatan 2024 menjadi kesempatan berahmat untuk kita boleh bertumbuh kembali menjadi anak-anak dan menjadi sahabat Tuhan Yesus yang baik. Mari pakai kesempatan ini untuk berproses, belajar lebih baik, semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi orang tua, belajar di sekolah dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan itu karena kita mau menjadi anak Allah yang lebih baik. Oke, dari Kak Yo sedikit aja. Iya. Yang pertama adalah tadi pesan damai. Jadi selalu menjadi pembawa damai, menjadi duta-duta kedamaian dimanapun juga adik-adik berada. Adik-adiknya Kak Yo yang manis-manis, ayo tetap setia menjadi pelayan Tuhan. Mulai dari mesdinar, kemudian belajar ikut kor, lektor, mazmur, semua yang bisa dilakukan. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Oke, dari Sandra sedikit, apa pesannya untuk teman-temannya? Baik, untuk teman-teman sekami, tetaplah dekat dengan Tuhan, hargailah sesama, dan jadilah pembawa damai yang dapat membawa damai dengan baik. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Pemirsa TVRI Bali yang saya kasihi, demikianlah siaran Mimbar Katolik edisi hari ini. Kita mengantar anak-anak sekami kita untuk selalu mencari Tuhan dan membawa damai di tengah keluarga, di tengah lingkungan, pergaulannya maupun di tengah masyarakat. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak misionaris cilik
yang hebat dan menjadi pengikut Kristus yang tangguh dan sejati. Terima kasih Romo Iwan, terima kasih Kak Ayo, terima kasih Sandra. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat sore.